Head of Retail Research MNC Sekuritas Herditia Wicaksana mengatakan, penguatan saham perbankan di awal pekan ikut mendorong penguatan IHSG. Selain dari rebound atas tekanan dalam beberapa waktu terakhir, diperkirakan adanya rotasi dan inflow ke emiten-emiten perbankan, dan secara historikal adanya penguatan jelang rilis kinerja keuangan. Ketopik pilihan pemirsa indeks harga saham gabungan atau IHSG rebound signifikan di sesi pertama perdagangan Senin usai ditutup anjlok di perdagangan Jumat pekan lalu. Penguatan signifikan indeks harga saham gabungan ditopang rebound signifikan saham perbankan big cap usai mengalami tekanan dalam di beberapa perdagangan terakhir. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 1,97% di level 8.071,291. Di penutupan perdagangan sesi pertama Senin awal pekan, pembalikan arah terjadi setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup anjlok 2,57% di level 7.919,65 Jumat pekan lalu. Catatan ini membuat IHSG melemah 4,1% dalam sepekan terakhir. Penguatan IHSG ini disokong mayoritas indeks sektoral. Sektor dengan penguatan terbesar dicetak IDX sektor keuangan melesat 3,66%. IDX sektor energi melaju 1,52%, IDX sektor barang konsumen primer naik 1,45%, IDX sektor perindustrian menguat 1,41%, dan IDX sektor properti dan real estate naik 1,4%. Lonjakan signifikan sektor keuangan di tengah kebangkitan saham perbankan big caps usai melemah dalam di beberapa pekan terakhir. Dikutip dari data RTA hingga penutupan sesi pertama Senin, saham BBCA ditutup menguat 6,33%. Di level Rp7.975 per saham dan nyumbang 36,41 indeks poin. Saham BBRI ditutup menguat 6,29% di level Rp3.720 per saham dan berkontribusi 34,05 indeks poin ke IHSG. Saham BMRI ditutup menguat 6,42% di level Rp4.310 per saham, berkontribusi 22,85 indeks poin. Dan saham BBNI ditutup menguat 7,63% di level Rp4.090 per saham dan menyumbang 10,37 indeks poin ke penguatan IHSG. Head of Retail Research MNC Sekuritas Herditia Wicaksana mengatakan, penguatan saham perbankan di awal pekan ikut mendorong penguatan IHSG. Selain dari rebound atas tekanan dalam beberapa waktu terakhir, diperkirakan adanya rotasi dan inflow ke emiten-emiten perbankan, dan secara historikal adanya penguatan jelang rilis kinerja keuangan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa PT Lippo Karawaci Tbk atau LPKR melalui dua anak usaha mengakuisisi aset Imperial Area Duta Hotel dan Country Club milik entitas asal Singapura First Real Estate Investment Trust, di mana manajemen menegaskan rencana transaksi tidak mengakibatkan dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, keuangan, atau kelangsungan usaha. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Lippo Karawaci Tbk atau LPKR melalui dua anak usaha mengakuisisi aset Imperial Area Duta Hotel dan Country Club milik entitas asal Singapura, First Real Estate Investment Trust. Transaksi tersebut dilakukan di 17 Oktober 2025 antara PT Abadi Jaya Sakti atau AJS dan PT Tiga Mitra Eka Mulya atau TME sebagai pihak pembeli serta Lovage International Pty Ltd bersama Yasi sebagai pihak penjual. AJS dan TME merupakan anak perusahaan Lippo Karawaci yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh perseroan. Sementara itu, Lovage International Pty Ltd dan IAC merupakan entitas milik First Rate yang memegang seluruh saham PT Karya Sentra Sejahtera atau KSS. Berdasarkan perjanjian, Lovage dan IAC akan menjual seluruh saham di KSS kepada AJS dan TME. Masing-masing kepemilikan ini mewakili 99,99% dan 0,01% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor di KSS. Nilai transaksi tersebut mencapai Rp332,2 miliar sebelum penyesuaian, termasuk di dalamnya komponen kewajiban dan komitmen belanja modal yang masih berjalan. Corporate Sekretari PT Lippo Karawaci Tbk atau LPKR, Rati Safitri menegaskan, rencana transaksi tidak mengakibatkan dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, keuangan, atau kelangsungan usaha.
KSS dikenal sebagai pemilik Imperial Area Duta Hotel dan Country Club, properti yang selama ini menjadi bagian dari portofolio First Rate melalui anak usahanya di Indonesia. First Rate yang terdaftar di Bursa Singapura merupakan healthcare rate yang dikelola First Rate Management Limited. Sementara itu, dalam keterbukaan informasi di Bursa Singapura, Direktur Eksekutif dan CEO First Rate Management Limited, Victor Tan, menjelaskan, investasi ini mencerminkan premi 22,2% dibandingkan dengan biaya investasi awal. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham LPKR lebih cenderung mengalami penguatan karena didukung oleh penguatan dari sisi sektoral termasuk juga dari sektor properti di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan saham LPKR mulai dari pembukaan hingga posisi pembukaan di sesi kedua, dan saya akan update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ditutup di perdagangan akhir pekan lalu di level 88, pada pukul 9 menguat ke 89, 9.15 penguatan terbatas ke 88. Namun di 11.40 menguat ke level 94. Pembukaan sesi kedua penguatan terbatas ke 92, sementara di pembukaan sesi kedua menguat ke 93. Saat ini di posisi 92 menguat di 4,55%, intraday tertinggi hari ini di 94 dan dibuka flat pada terendahnya ada di 88 maksud kami. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham LPKR dalam beberapa bulan terakhir. Di 25 Maret masih diperdagangkan di 74, Juni 85, Juli di 82, 25 Agustus ke 133, September dan Oktober lebih cenderung mengalami pelemahan. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 23,65 kali, PSR-nya di 0,79 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0,21 kali, dan PCFR minus di 3,65 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih mempertahankan penguatan di atas 2% dan sudah bergerak di atas 8.100-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan untuk indeks harga saham gabungan di awal pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendy, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Hendy sudah meluangkan waktu di IDEX Channel. Di perdagangan awal pekan, kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan. Kalau kita flashback di pekan lalu Pak, di penutupan Jumat, IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan sempat ke 7.800-an. Di awal pekan, indeks harga saham gabungan rebound signifikan dan sudah menembus level 8.100-an kembali di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Analisisnya secara teknikal Pak Hendy, rebound kuat yang terjadi di hari ini. Baik, terima kasih. Untuk analisa teknikal, secara teknikal IHSG saya melihat mantul di support kuat di sekitar 7.850-an ya, yang berhasil menutup gap di 7.854, dan ternyata hari ini ditutup menguat ya, kurang lebih 8.115. Saya melihat ini sudah dekat dengan resisten di 8.155. Kalau untuk menguat, dia harus bisa break lagi di 8.160 untuk dia bisa melanjutkan kenaikan untuk retest lagi ke 8.200-an. Tapi saya melihat ini secara short term itu sudah tidak terlalu oke, karena sudah bikin new low, ditambah secara teknikal juga IHSG ada bearish divergence, di mana saat ini sudah capai target 1 yaitu di 7.854, dan target 2-nya itu bisa ke 7.560. Nah, kalau dia sampai jebol dari 7.854 maka arahnya bisa ke 7.560 lagi.
Seperti itu Pak Dev. Baik, dalam jangka pendek dan menengah arahnya akan kemana Pak? Kalau untuk jangka pendek, I think masih bisa cukup menguat ya, masih bisa ya maybe besok lusa itu masih bisa ke 8.000 ya, mungkin 8.190, 8.200. Nah, setelah itu saya harus melihat lagi konfirmasi untuk besok dan lusanya itu seperti apa secara candle. Tapi in my view kalau misalnya tidak ada kejadian apa-apa lagi, harusnya masih bisa retest ke 8.288. Baik, apakah ini juga memasukkan dari sisi sentimen Pak, pengumuman BI Rate dan data inflasi Amerika di pekan ini, kemudian shutdown juga masih terus berlangsung dan ekspektasi The Fed memangkas suku bunga acuan di pertemuan Oktober semakin kuat? Ya, saya setuju dengan pemangkasan suku bunga yang akan terjadi kalau dia BI Rate masih memangkas suku bunga dan The Fed juga masih ada potensi untuk memangkas 25 basis point. Ya menurut saya seharusnya ini akan menjadi sentimen yang lumayan oke ya, lumayan positif. Dan kalaupun memang nanti IHSG ada koreksi ya karena hal-hal geopolitik dan shutdown yang terjadi yang menyebabkan jobless claim-nya tuh meningkat dan sebagainya, nah itu I think masih normal karena IHSG juga udah naik. Dan saya melihat kenaikan IHSG belakangan itu sudah exhaust menurut saya. Sudah kayak capek banget untuk naik gitu loh. Nah, jadi didorong pakai emiten konglo, hari ini didorong pakai big caps. Jadi sehingga saya melihat IHSG posisi paling hanya untuk kalau kita untuk trading ya hanya untuk fast trade. Tapi kalau untuk swing mungkin maybe untuk next month ya. Baik, kita langsung saja ke perbankan Big Cap Pak yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kita ke BBCA Pak Hendy, di jelang penutupan 7925, penguatannya sedikit terbatas ke 567, intraday tadi sempat ke 8.000. Analisis pencapaian dari penguatan BBCA secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini. Baik, untuk BBCA secara teknikal sebenarnya dia ada bullish divergence di mana targetnya sebenarnya sudah capai, yaitu di highest tadi itu di 8.000 ya sebenarnya, dan saat ini ditutup belum bisa menguat di atas MA50, which means sebenarnya BCA ini secara mid term itu masih belum oke. Hanya saja untuk short term untuk trading ya harusnya udah take profit seperti itu Pak Dev. Jadi saya melihat BCA ini untuk saat ini posisi high risk ya, kalau untuk entry maybe ya tunggu dia koreksi lagi lah.